Jagat hiburan Indonesia geger, terutama para kru film misteri Gunung Merapi alias film Mak Lampir. Ini bukan soal kesaktian Arya Soma yang membuat gentar para musuhnya. Namun, ini geger karena Sandi Permana, sang aktor pemeran Arya Soma, ditemukan bersimbah darah meregang nyawa. Tragedi itu bukan sebuah adegan film. Itu benar-benar nyata dialami Sandi. Sandi ditemukan warga tertelungkup penuh luka di dekat rumahnya di komplek perumahan TNI Polri, Cibarusah, Kabupaten Bekasi pada hari Minggu 12 Januari 2025. Pertolongan sempat diberikan kepada Sandi, namun Tuhan berkehendak lain. Ia menghembuskan nafas terakhir di depan istrinya beberapa saat setelah tiba di rumah sakit. Saat ditemukan tertelungkup oleh warga, Sandi sempat mengucapkan nama terduga pelaku. Sang pelaku diduga masih tetangga Sandi Permana. Bahkan, beberapa warga sempat melihat Sandi berduel hidup mati dengan sang pelaku tersebut. Siapakah sebenarnya sang pelaku? Apa yang menyebabkan pelaku tega melakukan penusukan kepada Sandi yang dikenal ramah itu? Dan bagaimana sebenarnya peristiwa tragis itu terjadi? Penasaran bukan? Bagi yang belum subscribe, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pagi itu, sekitar pukul 6.30, Sandi keluar rumah dengan senyum dan semangat seperti biasanya. Ia menuju peternakan ayam miliknya yang tak jauh dari rumahnya. Itulah aktivitas rutin Sandi di pagi hari. Memberikan pakan kepada ayam ternaknya. Setelah itu, ia juga biasanya mengantarkan bakso ke karyawannya. Selain beternak ayam, Sandi juga berbisnis pentol bakso. Sandi melakukan itu karena ia sadar bahwa pekerjaan di industri hiburan tidak menjamin kestabilan penghasilan dalam jangka panjang. Meski begitu, ia tetap aktif di dunia hiburan. Pada 2024, ia masih syuting FTV dan akhir Januari 2025, dia sudah menerima pekerjaan untuk syuting sinetron lagi. Tapi rencana itu tinggallah kenangan. Sebelum syuting itu berjalan, dia ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan. Usai memberikan pakan ayam dan mengantarkan pentol bakso, Sandi mengendarai motor listriknya kembali ke rumahnya. Sekitar pukul 7.20, Sandi memasuki kompleks perumahan, menyapa beberapa warga dengan senyuman. 10 menit kemudian, di tengah perjalanan, masih di komplek perumahan tempat ia tinggal, tiba-tiba ada seorang yang menghentikannya dan menyerang dengan senjata tajam. Mendapatkan serangan mendadak, Sandi pun melakukan perlawanan. Duel 1 lawan 1 pun terjadi. Namun, duel itu tidak seimbang. Sandi berbekal tangan kosong, sedangkan sang lawan membawa senjata tajam. Benar saja, sejurus kemudian, senjata itu beberapa kali mendarat di tubuh Sandi, mulai dari kepala, leher, dada, dan perut. Merasa kondisi tidak berpihak pada dirinya, terlebih cairan merah mulai mengucur dari tubuhnya. Sandi pun berlari menuju rumah warga yang berprofesi sebagai perawat untuk minta pertolongan. Jarak antara titik ditemukannya motor listrik Sandi dengan rumah perawat itu sekitar 50 meter. Jadi, dalam kondisi terluka parah, Sandi masih mampu berlari hingga 50 meter. Sayang, warga yang berprofesi sebagai perawat itu sedang tidak di rumah. Ia masih berjaga di rumah sakit. Cairan merah mengucur semakin banyak, dan Sandi pun tergeletak lemas di depan rumah sang perawat, yang juga tak jauh dari rumah Sandi.
Seorang warga yang melihat kondisi Sandi pun berteriak minta tolong. Warga di perumahan itu pun berhamburan keluar menuju sumber suara. Sementara itu, sang pelaku langsung kabur. Namun, saat seorang warga mendekati Sandi hendak memberikan pertolongan, Sandi sempat mengucapkan nama terduga pelaku, dan nama itu tak asing bagi warga perumahan. Namun, warga yang melihat cairan merah mengucur begitu banyak dari tubuh Sandi, warga lebih memilih menyelamatkannya ketimbang mengejar nama yang disebutkan Sandi. Warga pun langsung melarikan Sandi ke RSUD Cilengsi tanpa menunggu keluarganya. Sementara warga lainnya berlari menuju rumah Sandi, meminta istrinya untuk segera menyusul. Warga hanya mengatakan bahwa suaminya terjatuh dari motor dan sedang dibawa ke rumah sakit. Sang istri yang bernama Ade Andriani pun bergegas menyusul suaminya bersama beberapa warga. Beberapa saat sebelum masuk UGD, Ade sempat bertemu suaminya. Melihat kondisi suaminya, Ade pun histeris. Meski begitu, Ade sempat menguatkan suaminya dan menanyakan siapa pelakunya. Namun, Sandi tak mampu berucap, meski terlihat ia ingin mengatakan sesuatu. Tak berapa lama setelah masuk ruangan UGD, Sandi dinyatakan tim medis telah meninggalkan dunia. Tangis istri dan beberapa kerabatnya yang masih berada di rumah sakit pun kembali pecah. Melihat kondisi jenazah Sandi, tentu saja polisi yang datang langsung menyimpulkan bahwa kematian Sandi tidak wajar dan telah terjadi kekerasan dengan menggunakan benda tajam. Beberapa saksi yang melihat duel dan memberikan pertolongan pada Sandi dimintai keterangan. Warga menyebutkan sebuah nama yang diucapkan Sandi sebelum ia dibawa ke rumah sakit. Dan nama itulah yang menjadi kata terakhir yang diucapkan Sandi. Kata itu adalah Gimbal, Gimbal, Gimbal. Meski sudah ada nama, namun polisi masih belum merasa cukup. Bisa saja warga salah mendengar apa yang diucapkan Sandi, mengingat Sandi dalam kondisi yang lemah. Berdasarkan keterangan Ketua RT 5, Sudarmaji, pada Oktober 2024 lalu, Sandi bersitegang dengan Gimbal alias Nanang Irawan dalam rapat warga. Rapat yang juga dihadiri Ketua RT dan RW itu, keduanya sempat debat sengit dan cekcok. Rapat yang biasa digelar setiap 4 bulan sekali itu untuk membicarakan masalah yang ada di seputar lingkungan setempat. Sandi memprotes Gimbal terkait kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga memprotes kepemimpinan RT. Akibat percecokan itu, Sandi sempat akan mensomasi Nanang karena ada kata-kata yang membuat Sandi tidak terima. Namun akhirnya Sandi membatalkan masalah itu dibawa ke ranah hukum. Ketegangan dua keluarga itu juga sempat terjadi beberapa minggu sebelum insiden itu. Ade Andriani, istri Sandi, bersama anaknya yang kebetulan melewati rumah Gimbal sempat bersitegang. Jarak rumah Sandi dan Gimbal sekitar 20 meter. Dia lagi pangkas pohon. Pas saya lewat sama anak saya, dia kayak emosi banget motongnya. Saya tegur, saya bilang pelan-pelan. Kalau kena orang gimana? Dia cuma melotot. Begitu cerita Ade Andriani kepada media. Ade juga mengungkapkan bahwa darah Sandi ditemukan di samping rumah terduga pelaku. Tak hanya itu, bahkan di lokasi kejadian, ada sandal jepit milik terduga pelaku yang tertinggal yang kini diamankan polisi. Polisi kemudian mendatangi rumah Nanang Irawan alias Gimbal. Nanang dipanggil Gimbal karena rambutnya gimbal dan bertato. Nanang juga kadang dipanggil Limbat karena Nanang dikenal yang jarang bicara. Istri Gimbal yang dimintai keterangan mengaku tidak tahu keberadaan suaminya kepada polisi. Saat ditanya pada saat Minggu pagi itu suaminya ada di mana, dijawab istrinya bahwa suaminya mengantarkan anak sekolah. Jawaban ini tentu saja menambah kecurigaan polisi. Bagaimana bisa di hari Minggu suaminya mengantarkan anak sekolah?
Polisi menduga istrinya memberikan keterangan palsu dan mencoba menutupi keberadaan suaminya. Polisi pun kemudian memeriksa CCTV punya warga sekitar. Dari CCTV itu, terlihat bahwa pada pagi itu Gimbal bersama istrinya jalan beriringan. Selain itu, keterangan warga yang menyaksikan duel antara pelaku dengan Sandi juga menguatkan tentang siapa pelakunya. Warga mengenali bahwa sosok pelaku sebagai Gimbal. Dari berbagai fakta itu, polisi sementara menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Sandi adalah satu orang, dan orang yang diduga sebagai pelaku itu adalah Nanang Irawan alias Gimbal alias Limbat. Siapakah Nanang? Menurut Ade, Nanang pernah sama-sama bekerja dalam produksi film serial Misteri Gunung Merapi 3 alias Mak Lampir. Sandi sebagai aktor, sedangkan Nanang bekerja sebagai kru film. Nanang juga pernah menjadi kru film Tukang Bubur Naik Haji. 13 tahun, Nanang tinggal di kompleks perumahan itu. Ia dikenal kurang berbaur dan tidak akrab dengan tetangga. Karir Sandi sebagai aktor dimulai sebagai model. Pria kelahiran 30 Juni 1979 itu pernah menjadi juara 1 pada ajang yang diselenggarakan oleh majalah Aneka. Dalam ajang model bergengsi ini, ia bersanding dengan aktris Dini Aminarti. Kesuksesannya di dunia modeling membawanya terjun ke dunia akting. Pada tahun 2003, ia pun menandatangani kontrak besar yang membuatnya dikenal masyarakat luas. Sandi Permana di dunia hiburan melejit setelah bergabung dengan rumah produksi Genta Buana Paramita. Dia pun membintangi beberapa film kolosal yang populer seperti Tutur Tinular, Brahma Kumbara, hingga Misteri Gunung Berapi Mak Lampir. Selain menjadi aktor kolosal papan atas, Sandi juga sempat terjun ke dunia politik. Dia pernah mencoba peruntungan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Hanura pada Pileg 2024. Di spanduk kampanye dirinya, tertulis jabatan Sandi sebagai Wakil Ketua PAC Partai Hanura di Kecamatan Cibarusah. Kini semua itu tinggal kenangan. Sandi sudah meninggalkan semua ornamen dunia itu. Namun demikian, kematiannya yang mengagetkan itu kini masih menyisakan misteri. Sandi diketahui menemui seseorang di danau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun, siapakah yang ia temui dan apa isi pembicaraannya? Hingga kini masih misteri. Polisi masih menelusurinya. Polisi juga masih memburu Nanang alias Gimbal sebagai terduga pelaku. Kapolsek Cibarusah AKP Yandrizen mengatakan, saat ini anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cibarusah dibantu tim Polda Metro Jaya masih memburu pelaku yang melarikan diri usai membunuh korban. Anggota kita di lapangan sedang bekerja, doain saja biar cepat terungkap. Jika ada masyarakat yang mengetahuinya, silakan sampaikan kepada kami. Begitu AKP Yandrizen menjelaskan kepada media. Ade Andriani berharap semoga polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelakunya. Ia juga berharap agar pelaku mendapat hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Hukumannya ya, saya maunya sih nyawa dibayar nyawa, karena dia udah ngerebut ayah dari anak-anak saya. Begitu harapan Ade. Sandi meninggalkan seorang istri dan 3 anaknya, yakni Cia 6 tahun, Cio 3 tahun, dan Kenzo 2 tahun. Mengetahui Sandi sudah dikubur, sang anak menyebut bahwa ayah mereka tidak mati. Ayah hanya tertidur. Baiklah nah, semoga tidur panjang ayah kalian mendapatkan kenyamanan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalian semua tumbuh menjadi pribadi yang baik dan beruntung dunia akhirat. Yakinlah bahwa kejahatan terhadap Sandi cepat atau lambat akan terungkap. Dan cukuplah kejahatan berhenti sampai di situ. Jangan biarkan kejahatan melahirkan kejahatan, karena bagaimanapun tidak ada kejahatan yang sempurna.